Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello beginners, how are you? Me? I'm good, thank you. It's good to have you coming back to my channel as I am going to continue the lesson of to be. Previously, we learned to be yang kamu pelajari kemarin dalam bentuk kalimat positif dan negatif dalam bentuk present. Present, apakah itu? Present berarti sekarang, masih merupakan fakta saat ini. Kalau ada to be yang present, maka ada juga to be yang past atau lampau. Dalam bahasa Inggris, sekarang dan masa lalu dibedakan, ditandai dengan adanya beberapa perubahan. Salah satunya perubahan pada to be-nya. Ini Miss jelaskan di video berikutnya, oke? Karena di video kali ini, saya jelaskan bentuk kalimat tanya interrogatif. Kalimat-kalimat yang kamu pakai saat bertanya. Seperti apa? Yuk, simak penjelasannya sampai selesai. Semoga video ini membantu pembelajaran bahasa Inggrisnya kamu. Kalau ada pertanyaan, langsung aja sampaikan lewat komen di bawah. Dan subscribe channel Bunda Rara, klik lonceng di bawah ya. Thank you. Beginners, apakah fungsi to be berubah? Jadi bagaimana menggunakan to be dalam kalimat tanya? Saya bahas jenis pertanyaannya dulu. Jadi dalam bahasa Inggris ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa penjelasan. Pertanyaan ini biasanya akan diawali dengan kata tanya dalam bahasa Inggris, diantaranya adalah what, apakah, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, who atau whom, siapa, which, yang mana, whose, milik siapa, dan satu yang diawali oleh huruf H yaitu how, bagaimana. Biasanya mereka dikenal dengan nama 5W1H. Tapi ternyata kata tanya yang diawali oleh huruf W lebih dari 5. Sedangkan yang diawali huruf H memang hanya satu, yaitu how. Sedangkan jenis pertanyaan lainnya adalah pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban berupa kata ya atau tidak. Pertanyaan ini tidak diawali oleh kata tanya, melainkan diawali oleh to be itu sendiri. Yang perlu diingat adalah kalimat tanya dan kalimat jawaban harus menggunakan to be yang sama. Baik, kita masuk ke contoh kalimat. Pertama-tama, jenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan sebagai jawaban. Apakah atau siapakah namamu? Kita terjemahkan kata apakah dengan kata tanya what. To be yang digunakan adalah is. Mungkin kamu bertanya-tanya kenapa to be yang digunakan adalah is? Hal tersebut mengacu pada benda yang ada di depannya, yaitu namamu. Atau kita terjemahkan namamu menjadi your name. Your name sendiri bisa diwakili oleh kata it. Kata it mengacu pada benda yang jumlahnya hanya satu. Hal tersebutlah yang menyebabkan kita menggunakan to be is. Kalimat tanya yang lengkap adalah what is your name? Apakah pertanyaan ini memerlukan jawaban ya atau tidak? Kita coba dengarkan. What is your name? Yes, my name is Rara. Sangat salah, sangat gak enak didengar. Jadi pertanyaan ini tidak bisa menggunakan jawaban ya atau tidak. Siapakah namamu? Ya, saya Rara. Jawaban yang benar adalah dengan memberikan penjelasan. Siapakah namamu? What is your name? My name is Rara. Nama saya adalah Rara. Barulah pertanyaan ini terjawab. Satu contoh kalimat lagi. Karena tadi kita sudah menggunakan kata tanya what atau apakah, sekarang kita ganti. Kita akan gunakan kata tanya where, di mana atau dari mana. Kita mulai buat pertanyaannya ya. Dari mana atau di mana? Where. Kamu, are you, berasal, from. Kamu mungkin bertanya mengapa kita menggunakan to be are.
To be are mengacu pada subjek yaitu you atau kamu. Pilihan to be yang tepat untuk subjek you adalah are. Mungkin di antara kamu juga ada yang bertanya apakah kita bisa mengganti posisi are menjadi where you are from. Tidak salah jika dalam konteks kalimat indirect questions atau kalimat tanya tidak langsung. Akan tetapi, jika ini adalah bentuk kalimat tanya langsung, maka kamu harus mengikuti pola kalimat yang benar yang seharusnya. Seharusnya sebelum subjek, tapi kamu simpan setelah subjek. Nggak boleh ditukar-tukar ya. Dan kembali lagi ke pertanyaan, where are you from? Apakah pertanyaan ini bisa dijawab dengan kata ya atau tidak? Kita dengarkan. Where are you from? Yes. Where are you from? No. This is not the right answer. Bukan jawaban yang tepat ya. Jika kita memberi penjelasan pada pertanyaan where are you from, kamu berasal dari mana? Kita beri penjelasan dengan menjawab, saya berasal dari Indonesia. Where are you from? I am from Indonesia. Dan kalimat tanya ini sudah menemukan jawaban yang tepat. Understood? Latihan soal yuk. Menjawabnya kita kerjakan sama-sama. Susun urutan kalimat tanya yang benar, semuanya diawali dengan kata tanya atau question words. Number 1, kata pertama dalam kalimat tanya adalah what. Apakah? Setelah what, harus diikuti oleh to be. Di sini to be-nya adalah is. Sisa katanya adalah your job. Kalimat dengan susunan yang tepat adalah what is your job? Apakah pekerjaanmu? And now for number 2, sama seperti di nomor 1, kita awali dengan satu kata tanya yaitu where. Setelah where, ikuti dengan to be yaitu is. Setelah is, kata yang tersisa adalah the office. Maka kalimat tanya yang lengkap adalah where is the office? Di mana kantornya? And moving on to number 3, awali dengan satu kata tanya yaitu when. Setelah when, ikuti dengan to be yaitu is. Dan kata yang tersisa adalah your birthday. Kalimat tanya yang susunannya benar adalah when is your birthday? Kapankah ulang tahunmu? Kalimat tanya nomor 4 diawali dengan satu kata tanya diawali oleh huruf H yaitu how. Dibacanya bukan how, melainkan how. Apakah langsung diikuti oleh to be are seperti di 3 nomor sebelumnya? Kalau how diikuti oleh to be are dan subjek you, kalimat tanyanya menjadi how are you dan satu kata terakhirnya adalah old. How are you old? Arti kalimat ini menjadi janggal. Jadi, simpanlah kata old setelah kata tanya how. How old? Lalu ikuti dengan to be are dan subjek you. Kalimat tanya yang sudah tersusun menjadi how old are you? Berapakah usiamu? Kalau ada pertanyaan, bisa kamu sampaikan di kolom komentar di bawah. Let's continue to number 5. Kata tanyanya adalah why atau mengapa. Setelah why, ikuti dengan satu kata to be yaitu are. Setelah to be harus diikuti oleh subjek yaitu you. Dan kata yang terakhir adalah sad. Sad adalah kata sifat artinya sedih. Sudah semakin mengerti dong? Kalimat tanya yang sudah tersusun adalah why are you sad? Mengapa kamu bersedih? Take a look at number 6. Di sini kata tanyanya adalah whose. Whose artinya adalah milik siapa atau benda milik siapa. Setelah kata whose, harus diikuti oleh benda yang dimilikinya. Di sini kata bendanya adalah car atau mobil. Setelah car, barulah kamu simpan to be. Di sini to be-nya adalah is. Dan kata yang terakhir adalah subject. Kalimat tanya yang sudah tersusun menjadi
Whose car is it? Mobil milik siapa ini? Number 7. Kata tanyanya adalah who. Setelah who, bisa kamu langsung ikuti dengan to be. Di sini to be-nya yang dipakai adalah is. Setelah to be is, kita ikuti dengan subjeknya atau bendanya. Di sini ada kata that dan girl. Menurut kamu mana duluan? That dulu menjadi that girl atau girlnya dulu menjadi girl that? Yang benar adalah that-nya dulu baru kata girl menjadi that girl. Dalam bahasa Indonesia artinya dibalik menjadi gadis itu. Kalimatannya yang sudah tersusun menjadi who is that girl? Siapakah gadis itu? Number 8. Kata tanyanya adalah how. To be-nya adalah is. Dan dua kata tersisa adalah your dan school. Mana duluan? School dulu menjadi school your atau your dulu menjadi your school? Your school dong. Jadi kalimatannya yang sudah tersusun adalah how is your school? Bagaimana kabar sekolahmu? For number 9, kata tanyanya adalah where atau di mana. Setelah itu ikuti dengan to be. To be-nya adalah are. Dan subjeknya adalah you, kamu. Di sini ada satu kata keterangan waktu yaitu now atau sekarang. Jadi now kamu bisa simpan paling belakang. Maka kalimat tanya yang sudah tersusun adalah where are you now? Di mana kamu sekarang? One last number 10. Kata tanyanya adalah what, apakah? Setelah apakah, ikuti oleh to be, yaitu is. Dan tersisa dua kata, yaitu name dan his. Mana duluan? Name his atau his name? That's right. This is what is his name. Kata his mengartikan bahwa pemilik nama ini adalah seorang laki-laki. Siapakah namanya? Jadi fungsi to be tidak berubah. To be masih tetap digunakan dalam bentuk kalimat tanya. To be menghubungkan question words atau kata tanya dengan subject. Yang barusan kita pelajari adalah bagaimana membentuk kalimat tanya, di mana dalam kalimat tanya tersebut terdapat to be, is, am, dan are. Oke, penjelasan berikutnya adalah pertanyaan yang memerlukan kalimat ya atau tidak sebagai jawaban. Biasanya disebut dengan yes-no questions. Perhatikan contoh kalimat positif berikut ini. He is a student. Dia adalah seorang pelajar. Urutan katanya adalah subject he ditambah to be is ditambah kata benda yaitu a student. Dari kalimat positif ini kita bisa membentuk sebuah kalimat tanya dengan cara menukar posisi is dan he. Kita pindahkan is ke posisi paling depan kalimat. Kalau sudah ditukar posisinya, maka jadilah sebuah kalimat pertanyaan. Is he a student? Apakah ia seorang pelajar? Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan ya atau tidak. Jika pertanyaan ini menggunakan to be is, maka saat menjawab, kalimat jawaban pendeknya harus menggunakan is juga. Kalau positif, yes, he is. Saat bertanya, is he? Saat menjawab, he is. Kalau negatif, jawabannya menjadi no, he is not. Atau bisa disingkat menjadi no, he isn't. Understood? One more example. Am I? Apakah saya? In room 6. Di ruangan 6. Saya jadi teringat beberapa kejadian di mana beberapa siswa mencari ruangan saat mereka ikut ujian. Mereka menggunakan pertanyaan, Am I in room 6? Am I in room 4? Am I in this room? Saat bertanya, to be menjadi kata pertama dalam kalimat pertanyaannya. Pertanyaan ini memerlukan jawaban yes atau no. Baik, kita coba jawab pertanyaan, Am I in room 6? Jika ya, jawabannya menjadi yes you are. Kamu nggak bingung kan kenapa jawabannya jadi pakai you? Tentu saja jawabannya menggunakan you karena kalau kita terjemahkan kalimat ini menjadi seperti ini. Apakah saya di ruangan 6? Ya, kamu di ruangan 6.
Hal tersebutlah yang menyebabkan kita menggunakan subjek you dan to be are ketika menjawab. Pada dasarnya memang kalimat ini bercerita tentang saya menanyakan keberadaan diri saya kepada orang lain. Jadi yang menjawab adalah orang lain dong, bukan saya. Baik, sekarang gimana kalau jawabannya negatif? Negatif adalah ditandai dengan adanya kata not. Am I in room 6? No, you are not. You are not bisa disingkat menjadi you aren't. Am I in room 6? No, you aren't. Oh iya beginners, bacanya bukan aren't, melainkan aren't. Sekarang sudah lebih mengerti kan? Kita coba latihan soal. Saya awali dengan contohnya dulu. Latihan pertama, in case kamu lupa dengan pilihan to be is atau am atau are untuk subjek yang mana, kita coba segarkan kembali ingatan kamu. Example, blah 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 you American. Maksud pertanyaan ini adalah menanyakan apakah kamu seseorang yang berkebangsaan Amerika? Dan saya minta kamu untuk buat jawaban dalam bentuk negatif. Gimana, yuk kita kerjain. You, subjek you akan menggunakan to be are. Karena dalam kalimat tanya to be harus disimpan di depan, maka jawaban dari bla 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 di sini adalah are. Pertanyaannya menjadi, are you American? Buatlah jawaban negatif yang ditandai dengan adanya kata no dan not. Ubah to be are menjadi am dan ubah subjek you menjadi I. Karena sudah bukan kalimat tanya, jadi kita tukar posisi subjek dan to be. Sehingga kita dapatkan jawaban, no, I am not. Siap ya, kita latihan soal. Lengkapi dulu titik-titiknya dengan to be yang tepat, lalu kamu coba buat jawabannya. Let's check your answers. Number 1, blah 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 at your house. Subjeknya adalah it. Ya, betul. To be yang kamu perlukan adalah is. Buat jawaban ya, kita awali dengan kata yes, dilanjutkan dengan apa? Masih ingat? Gunakan kembali pertanyaannya. Pertanyaannya diawali oleh is it. Saat menjawab, kita gunakan kembali tapi dibalik menjadi it is. Number 2, blah 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 he, your brother. Subjeknya adalah he. Subjek he memerlukan to be is. Kalimat tanya ini menjadi, is he your brother? Buatlah jawaban positif yang diawali dengan kata yes. Yes, dilanjutkan dengan ambil dari pertanyaannya. Semula is he menjadi he is. Jawaban lengkapnya adalah yes, he is. Moving on to number 3, blah 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 they your parents. Subjeknya adalah they dan subjek they memerlukan to be are. Kalimat tanyanya menjadi, are they your parents? Apakah mereka orang tua kamu? Buatlah jawaban negatif yang ditandai dengan adanya kata no dan not di belakang. Setelah no, dilanjutkan dengan apa? Lanjutkan dengan awal dari kalimat tanyanya, yaitu are they. Tapi dibalik menjadi they are. No, they are not bisa disingkat menjadi no, they aren't. Number 4, blah 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 we late. Subjeknya adalah we. Subjek we memerlukan to be are. Late adalah terlambat. Kalimat ini mengandung arti apakah kita terlambat? Maka pertanyaannya menjadi, are we late? Buatlah kembali jawaban negatif yang ditandai dengan adanya kata no dan not. Setelah no, dilanjutkan dengan apa? Yaitu dilanjutkan dengan awal dari kalimat pertanyaannya. Kalimat tanyanya menggunakan are we, saat menjawab dibalik menjadi we are. Sehingga short answer atau jawaban pendeknya menjadi
No, we are not, atau bisa disingkat menjadi no, we aren't. Number 5, blah blah blah. You ready? Kalimat ini artinya apakah kamu siap? Subjeknya adalah you dan subjek you memerlukan to be are. Jadi kita lengkapi pertanyaannya dengan are menjadi are you ready? Buatlah jawaban ya dengan diawali dengan kata yes. Apakah kamu siap? Ya, saya siap. Jadi kita akan membuat jawaban kalimatnya ya, saya siap. Diawali dengan yes, dilanjutkan dengan subjek I dan to be-nya adalah am. Are you ready? Yes, I am. Beginners, selesai deh pelajaran kamu membuat kalimat tanya yang ada to be di dalamnya. Kalimat tanya yang terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu yang diawali oleh kata tanya dan yang kedua adalah kalimat tanya yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Nantikan pelajaran lain dari Miss Rara. Kalau ada penjelasan yang kamu nggak ngerti, silakan langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris lainnya di video berikutnya. Perlu conversation class? Kamu bisa langsung register di Les Bahasa Inggris The Private. Belajar bahasa Inggrisnya bisa offline dan online. Beginners, I'll see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.